Dalam pekan-pekan ini terjadi banyak sekali praktek kebencian dan ketakutan yang berlebihan terhadap eksistensi Muslim di India. Satu, ketika seorang polisi kereta api menembak mati 3 orang penumpang Muslim. Dan setelah dia menembak mati, dia videokan dan dia memuji pemimpin nasionalis Hindu yaitu Narendra Modi dan Yogi. Yang kedua, ada gadis kecil muslimah diperkosa oleh sebuah geng kriminal dan videonya ini diedarkan oleh mereka sebagai sebuah tindakan yang membanggakan. 3, ada seorang wanita muslimah diserang di mana pakaiannya dirobek di depan umum oleh sekelompok pria Hindu, dan ketika seorang pria muslim mencoba untuk menyelamatkannya, dia hampir mati digantung. Dan mereka berteriak, "Ini pemerintahan kami akan melakukan apapun yang kami inginkan." Kenapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerugian dunia. Kenapa dunia ini menghadapi kerugian-kerugian yang luar biasa? Ya karena nilai-nilai Islam itu yang rahmatan lil alamin tidak lagi memimpin. Maka itu kita harus belajar muhasabah, introspeksi, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah Islamofobia ini, tentu dengan memperbaiki pemahaman dan praktek keberislaman kita, karena bisa jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Imran Khan dari Pakistan itu ketika dia berpidato, adanya radikalisasi umat Islam. Kenapa? Yang dipicu oleh tindakan rasis, tindakan yang provokatif, dan tindakan teroris yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok di luar Islam ini untuk memancing umat Islam ini menjadi radikal. Seperti yang terjadi di Gujarat, di Kashmir. Sebab itu, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kekhawatiran ini sangat tinggi, apalagi di India itu menurut data Ethnographic Study in Low Income Community itu mengatakan bahwa tingkat kelahiran di kalangan umat Islam itu lebih tinggi. Jadi ini yang diangkat terus menerus, diklaim bahwa tingkat kelahiran di kalangan umat Islam itu lebih tinggi dan akan mengubah demografi India. Padahal jauh, jomplang. Ini 1,2 miliar penduduk muslimnya itu nggak sampai 200. Bagaimana? Ya ini kan klaim-klaim saja untuk menakut-nakuti. Jadi pemerintah dengan aparaturnya, dengan buzzer-buzzernya di India itu menakut-nakuti rakyat pada umumnya itu dengan apa? Akan terjadi ledakan penduduk Muslim, akan mengubah demografi India ini yang tadinya mayoritas Hindu menjadi mayoritas Islam. Itu tidak mungkin karena jaraknya masih jauh, masih 5 kali lipat, dan ini yang terus diproduksi, rasa kecemasan dan ketakutan itu. Oleh sebab itu, jangan sampai kita hanya peduli kepada isu-isu yang ada di dalam diri kita, ya, di dalam negeri, tapi juga kita harus menjadi bagian solusi untuk apa? Menghentikan efek dampak dari postkolonialisme dunia. Tanpa adanya kekuatan umat Islam yang solid, persatuannya, persaudaraannya, saya kira kita umat Islam ini tidak akan bisa berbicara banyak untuk menyelamatkan kondisi umat Islam yang ada di dunia. Maka itu, mari kita sama-sama perbaiki kualitas keislaman kita, perbaiki persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Muslim. Nah, harus ada kesatuan suara yang tegas dari negara-negara besar muslimin di dunia termasuk Indonesia untuk menghentikan Islamofobia di India yang tidak kalah kerasnya daripada Islamofobia yang berkembang di negeri-negeri barat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Jenderal Sudirman, yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita semua jika kita dapat melaksanakan ibadah zuhur pada siang hari yang berbahagia ini
dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman dan Islam kita, sehatkan badan kita, berkahi rezeki kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkembangan dunia Islam kontemporer pada saat ini tentu saja banyak sekali yang menarik perhatian kita semua. Mulai dari penyebaran nilai-nilai dan virus LGBT yang dipaksakan, diagendakan ke seluruh dunia, termasuk dunia Islam tanpa kecuali. Juga Islamofobia yang masih terjadi di negara-negara barat, sebagaimana yang kita saksikan berulang kali pembakaran mushaf Al-Quran itu terjadi di Swedia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kita cermati bersama adalah fenomena Islamofobia yang terjadi di negeri Hindustan. Negeri Hindustan ini kita tahu sekarang secara kekuatan ekonomi dunia dia menempati posisi yang sangat signifikan setelah Amerika dan China, karena jumlah penduduknya yang mencapai 1,2 miliar. Tentu saja nanti akan bersama Indonesia dan juga Brazil menjadi kekuatan 5 besar dunia secara ekonomi. Negara Hindustan juga kita kenal dewasa ini memiliki kemajuan teknologi terutama dalam bidang IT, di mana mereka memiliki miniatur Silicon Valley yang mereka bangun di negaranya. Dan tentu saja sebagai produsen film-film Bollywood yang terkenal di seluruh dunia ya. Tapi juga India atau negeri Hindustan ini juga menjadi pemasok tenaga kerja baik yang terampil, yang ahli maupun yang buruh kasar untuk negara-negara kaya Muslim di Timur Tengah terbesar. Sehingga ketika terjadi praktek-praktek Islamofobia di negeri Hindustan ini, negara-negara Muslim yang tergabung dalam Liga Arab dan juga negara kerjasama Teluk atau Gulf Countries Cooperation atau ya GCC itu menyerukan boikot India. Tentu saja bukan hanya produk yang dihasilkan oleh negara Hindustan itu, tetapi juga akan mengancam keberadaan tenaga-tenaga ahli ataupun buruh kasar dari India yang mencari nafkah, mencari makan di negeri-negeri Muslim yang kaya raya di Timur Tengah. Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam pekan-pekan ini terjadi banyak sekali praktek kebencian dan ketakutan yang berlebihan terhadap eksistensi Muslim di India. Satu, ketika seorang polisi kereta api menembak mati 3 orang penumpang Muslim. Ya, itu terjadi di negeri Hindustan ini. Dan setelah dia menembak mati, dia videokan dan dia memuji pemimpin nasionalis Hindu, yaitu Narendra Modi dan Yogi. Yang kedua, ada gadis kecil muslimah diperkosa oleh sebuah geng kriminal, dan videonya ini diedarkan oleh mereka sebagai sebuah tindakan yang membanggakan.
3, ada seorang wanita muslimah diserang, di mana pakaiannya dirobek di depan umum oleh sekelompok pria Hindu. Dan ketika seorang pria muslim mencoba untuk menyelamatkannya, dia hampir mati digantung. Dan mereka berteriak, "Ini pemerintahan kami akan melakukan apapun yang kami inginkan." Berikutnya ada peristiwa di mana 2 siswa muslim sebuah madrasah yang baru pulang dari pasar dihentikan dan dipukuli oleh penduduk setempat. Itu peristiwa-peristiwa beberapa yang bisa kita rekam ya. Sebelumnya itu juga ada aksi ujaran kebencian yang dilemparkan oleh salah seorang pejabat atau juru bicara nasional Partai Bharatiya Janata ya, atau BJP, Bharatiya Janata Party yang berkuasa, itu Nupur Sharma, dalam sebuah debat dialog di televisi secara live, disiarkan secara nasional, juga dilakukan oleh seorang yang bernama Navin Kumar Jindal. Dia adalah kepala operasi media dari Bharatiya Janata Party yang berbasis di Delhi, mengeluarkan pernyataan yang bernada insinuatif dan insulting ya, yaitu menghina Nabi Muhammad SAW dan istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Belum lagi ada banyak masjid bersejarah baik di ibu kota Delhi maupun di tempat-tempat yang lain di hampir merata di seluruh provinsi yang ada atau negara bagian di India. Banyak masjid bersejarah ya, di mana ada beberapa yang dihancurkan sebagaimana peristiwa yang terjadi pada tahun 1992, yaitu Masjid Babri, salah satu masjid tertua di India yang dibangun oleh Kesultanan Mughal ya, itu dihancurkan oleh kelompok ekstremis nasionalis Hindu, dan merekalah yang kini berkuasa, yaitu dari unsur atau oknum dari Bharatiya Janata Party. Saya tidak mengerti apakah kita bisa mengatakan itu adalah ulah oknum atau itu anggota resminya ya, karena memang ideologi partainya dan ternyata terungkap, diekspos ke media, bahkan dalam sebuah sidang Dewan HAM PBB, Perdana Menteri Pakistan yaitu Imran Khan ya, melemparkan sebuah pernyataan yang mengekspos siapa sesungguhnya Narendra Modi itu, masa lalunya, aktif di mana saja, dan dia ternyata adalah anggota yang masih tersisa dari sebuah gerakan sayap ultranasionalis Hindia yang sangat rasis yang bernama RSS. RRS ini adalah organisasi paramiliter ya, yang singkatannya adalah Rashtriya Swayamsevak Sangh ya. Itu adalah organisasi paramiliter yang didirikan pada tahun 1925 untuk sebenarnya menentang penjajahan Inggris. Tetapi kemudian mereka bukan hanya menentang dominasi Inggris, tetapi juga menyamaratakan dan menggeneralisir bukan hanya Barat sebagai kekuatan yang dianggap sebagai tidak nasionalis, bukan asli India atau Hindustan, tetapi juga kelompok Muslim di India yang jumlahnya juga cukup banyak menurut kita ya. Itu juga dikategorikan sebagai kekuatan yang anti nasionalisme India. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi ada beberapa masjid yang selain itu juga dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan baru-baru ini sholat dilarang di Masjid Mughal di Kompleks Kutub Minar. Ya, itu sangat terkenal ya. Bisa kita lihat
jejak-jejak digitalnya di media massa mainstream maupun media sosial. Jadi sebenarnya Muslim di India ini sekarang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jejak Islam di India ini hampir sama dengan jejak Islam yang ada di Spanyol yang kita kenal dahulu bernama bumi Andalusia. Islam masuk ke Spanyol tahun 711 Masehi di masa Daulah Bani Umayyah, dan Islam masuk ke daratan Hindustan 1 tahun setelah masuk ke Spanyol, itu tahun 712. Jadi Daulah Umayyah ini sangat berjasa besar memperkenalkan Islam sebagai kekuatan dominan dunia untuk menjadi apa? Kekuatan yang rahmatan lil alamin. Coba lihat sejarah Islam di berbagai belahan dunia ya. Islam masuk Spanyol itu tidak pernah memaksa warga asli Spanyol untuk memeluk agama Islam sehingga dia menjadi mayoritas. Ya, sampai sekarang Islam tidak pernah menjadi mayoritas di Eropa Barat. Ya. Tetapi Islam berkuasa di sana selama 7,5 abad. Islam masuk ke India dari tahun 712, sama kondisinya sampai saat ini, ya, kecuali setelah masa modern ada politik benturan yang dilakukan oleh penjajah Inggris untuk memisahkan Muslim mayoritas itu menjadi negara Pakistan. Kemudian yang minoritas Muslim India itu hidup bersama mayoritas rakyat Hindu menjadi negara India modern pada saat ini. Itu tidak pernah Islam selama berabad-abad, meskipun dari tahun 712 sampai 1750 ya, itu hampir berapa? Itu hampir 1 milenium ya. Hampir 1 abad, hampir 1 milenium. Artinya 1 milenium itu tidak sebentar ya. Ya, 1000 tahun ya, 1000 tahun, bayangkan. Jadi umat Islam itu masuk ke daratan Hindustan dari tahun 712, baru kemudian mengalami kemunduran, kekalahan politik dan militer setelah ada ekspansi kolonialisme Eropa, dalam hal ini Inggris, itu menghancurkan kekuatan Islam ya, Daulah Islam Mughal dan Delhi di India itu kurang lebih tahun 1750 Masehi. Ya. Dan tidak pernah Islam itu menjadi agama mayoritas. Ya. Banyak sekali di wilayah-wilayah di seluruh dunia Anda bisa lacak jejaknya itu, di mana Islam itu diterima oleh penduduk lokal secara alamiah, secara natural. Ya. Itu berkembang menjadi agama mayoritas itu memakan waktu 4-5 abad. Artinya tidak ada dengan menggunakan kekuatan, paksaan ekonomi, paksaan militer, politik, dengan kekuatan apapun untuk mengkonversi warga itu agar mereka memeluk Islam. Ya. Di Persia juga sama itu terjadi. Kenapa Islam mayoritas di Persia, mayoritas di Jazirah Arab, mayoritas di wilayah Balkan, Eropa Timur, ya, Asia Kecil dan Asia Tengah. Itu terjadi selama berabad-abad ya. Dan tidak dengan paksaan, itu jadi mayoritas. Di negara-negara wilayah lain tetap menjadi minoritas ya. Itu juga menunjukkan apa? Ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, dan prinsip di dalam Islam la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi Islam itu mengenalkan apa? Peradaban, mengajarkan ilmu pengetahuan, ya, membina persaudaraan universal, membina dan mengangkat harkat derajat masyarakat lokal yang ada di wilayahnya, mengangkat mereka dari kebodohan menjadi apa? Mercusuar ilmu pengetahuan. Nah, ini yang terjadi. Bahkan sejarah Islam di India itu, Pak, ya, luar biasa ya. Pernah masa di sejarah dunia ini ya, negara Islam
yang berkuasa di India itu menjadi negara yang paling kaya di dunia. Ya, bahkan mengalahkan kekayaan Turki Utsmani. Itu kerajaan Islam Mughal di India itu pada abad ke-14 ya sampai abad ke-18 itu menjadi negara paling kaya di dunia. Kenapa? Karena 24,5% manufaktur dunia itu diproduksi di kerajaan Islam yang ada di India. Jadi kekayaannya luar biasa itu. Nah, ini sejarah ekonomi dunia itu harus kita pelajari. Bagaimana kontribusi Muslim, kerajaan-kerajaan Islam di dunia ini berkontribusi untuk perekonomian dunia. Ya. Tapi tidak merusak alam. Ya, itu bedanya. Ya, ekonomi Islam, ketika Islam memimpin dunia, ekonominya berkembang pesat, ya, emas banyak didapatkan, tetapi tidak melakukan eksploitasi alam sebagaimana yang terjadi pada peradaban modern mulai 200 tahun belakangan ini. Ya, ketika terjadi revolusi industri di Inggris tahun berapa itu, Pak? Ada yang masih ingat? Pokoknya abad 18 ya. Nggak lama, tidak terlalu jauh dari jaraknya dengan revolusi sosial di Prancis yang melahirkan gerakan sekularisme, liberalisme dengan prinsipnya persaudaraan, kesetaraan dan persatuan. Ya, itu mulai dari revolusi industri di Inggris sampai abad ke-20 itu telah berhasil menciptakan pemanasan global. Jadi sekarang problem yang kita alami sekarang, perubahan iklim, ya, bumi ini semakin panas, itu naik pesat menjadi 3% dalam kurang waktu 2 abad. Ya. Padahal ketika masa Ice Age itu ya, saudara kalau nonton film itu, film kartun itu ada benarnya juga. Ice Age itu tidak pernah panas bumi itu melebihi 1 derajat Celcius. Tapi mulai dari revolusi Inggris, revolusi industri ya, industrialisasi berkembang di atas muka bumi ini sampai abad 20 setelah Perang Dunia Kedua, itu panas bumi itu melonjak menjadi 3 derajat Celcius. Dan sekarang kita akan menghadapi climate change, krisis iklim, bukan lagi global warming yang akan dihadapi oleh dunia, tetapi sekarang bumi ini akan mengalami proses pendidihan, boiling. Ya, bukan lagi warming ini, tapi boiling, akan mendidih dunia ini karena ada kecenderungan untuk meningkat dari sejak di tahun 70-an sampai sekarang ini sudah meningkat lagi menjadi hampir rata-rata 1,5 derajat Celcius. Jadi inilah kerugian-kerugian yang diterima oleh dunia. Ya, maka saya ingat ada seorang ulama besar dari India, yaitu Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi, ya, seorang ulama besar, ahli hadis, ya, ahli fikih, keturunan daripada Imam Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ya, dia ulama besar di Deoban, India, itu menulis buku Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Kerugian apa yang diderita oleh seluruh dunia ketika umat Islam ini mundur dari percaturan peradaban. Umat Islam ini kan mundur, Pak, sejak era kolonialisme ya. Ya, ketika negara-negara muslim, wilayah-wilayah Islam itu dicaplok oleh kekuatan kolonialisme. India dicaplok oleh Inggris, ya, kerajaan Islam Mughal India itu dibubarkan tahun 1750 kalau tidak salah. Tapi mungkin masih ada sisa-sisanya sampai abad ke-19 1800-an. Tapi itu sudah tidak berfungsi. Itu di bawah cengkeraman Inggris. Kemudian kejayaan masa Turki Utsmani, ya, itu juga sudah mulai goyah, mulai lemah pada tahun kurang lebih 1870-an, tapi masih bisa bertahan dengan berkuasanya Sultan Abdul Hamid yang kedua,
kurang lebih selama 40 tahun sampai beliau lengser 1909. Ya. 1909 Ottoman Turki mulai didorong-dorong ya untuk masuk dalam fakta pertahanan dengan Jerman, negara poros, melawan negara sekutu dalam Perang Dunia yang pertama yang mengakibatkan kekalahan Jerman, Kekaisaran Jerman dan Imperium Ottoman Turki. Setelah 1911 sampai 1917 kekalahan itu, lalu kemudian ada kesepakatan Sykes-Picot, kemudian ada perjanjian Lausanne di Swiss tahun 1923 yang membagi-bagi seluruh wilayah taklukan Ottoman Turki di dunia Islam itu dibagi kepada Inggris, Prancis dan Rusia. Ya, Inggris menguasai India, ya, dan Mesir serta Palestina. Ya, kemudian Prancis mengambil wilayah Afrika Utara, mulai dari Maroko, Aljazair, kemudian sampai ke Libya, ya, kemudian negeri Syam yang sekarang ada wilayah negara Syria, ya, dataran Golan itu di bawah Prancis, kontrol Prancis. Kemudian Rusia mengambil negara-negara Muslim yang ada di wilayah Balkan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kerugian yang diderita oleh oleh dunia. Ya. Satu, dari segi apa? Dunia ini menjadi tidak baik. Ya, sehingga ditulis oleh Profesor Dr. Said Naqib Alatas, hati-hati Anda dengan ilmu-ilmu yang diproduksi oleh Western civilization. Ini bukan untuk menjelek-jelekkan atau menakut-nakuti atau menghina peradaban lain, ya. Tapi Western civilization itu, kata Said Naqib Alatas, telah terbukti berhasil menghancurkan 3 kerajaan alam semesta, yaitu apa? Manusia, mineral, dan udara, ya, udara, lautan dan bumi. Jadi 3 kerajaan alam itu dirusak dengan apa? Ekspor produksi ilmu-ilmu pengetahuan yang bertujuan eksploitasi kekayaan alam, sehingga melahirkan kolonialisme, melahirkan kapitalisme global, melahirkan industrialisasi, ya, yang merusak ekosistem dunia, ya, itu semua dirusak. Jadi mulai dari peradaban manusia, peradaban hewan, peradaban mineral, tambang itu dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan kaum industrialis di dunia. Jadi ruginya dunia ini tanpa Islam yang berkuasa. Satu, gitu ya. Yang kedua, dunia ini rugi kenapa? Setelah umat Islam ini mundur dari peradaban dunia, tidak lagi memimpin, itu yang terjadi apa? Merebaknya rasisme, ya, ideologi kebencian yang diekspor ke seluruh dunia untuk menyingkirkan suku bangsa yang berbeda dengan mereka, agama, umat beragama yang berbeda dengan mereka, ya. Mereka ingin menjadikan negerinya, wilayahnya itu murni untuk satu ras. Itulah yang kenapa muncul Reconquista itu di Spanyol itu, ya, harus dihuni oleh satu agama, Katolik saja. Atau di Palestina itu negara Israel itu harus dihuni oleh bangsa Yahudi dan agama Yahudi saja. Nggak bisa. Dunia ini milik bersama, bumi ini milik bersama. Tidak bisa dipatok, tidak bisa dikapling-kapling. Ini negara kita, wilayah kita hanya untuk satu suku dan satu agama. Ya, nggak bisa. Dan itu terbukti pasti akan hancur, ya, akan rusak dunia ini. Nah, sekarang India ini mau meniru Israel. India ini mau meniru Reconquista yang terjadi di Spanyol oleh kerajaan Katolik waktu itu, ya. Setelah perjanjian Tordesillas tahun 1492. Mereka ingin negeri Hindustan ini murni untuk ras Hindu yang beragama Hindu. Nah, ini berarti warga India, etnisnya India, asli India yang beragama Islam itu dikeluarkan dari sana. Artinya tidak masuk dalam cakupan wilayah
ideologi yang dianut oleh kelompok ultranasionalis ya, yang ekstrim yang saat ini berkuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerugian dunia. Kenapa dunia ini menghadapi kerugian-kerugian yang luar biasa? Ya karena nilai-nilai Islam itu yang rahmatan lil alamin tidak lagi memimpin. Ya, maka itu kita harus belajar ya, muhasabah, introspeksi ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah Islamofobia ini ya, tentu dengan memperbaiki pemahaman dan praktek keberislaman kita, karena bisa jadi ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Imran Khan dari Pakistan itu ketika dia berpidato, adanya radikalisasi umat Islam. Kenapa? Yang dipicu oleh tindakan rasis, tindakan yang provokatif, dan tindakan teroris yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok di luar Islam ini untuk memancing umat Islam ini menjadi radikal. Seperti yang terjadi di mana? Di Gujarat, di Kashmir. Gujarat itu dulu si Modi ini menjadi menteri utama, perdana menteri utama di situ. Artinya jadi gubernur ya. Negara bagian Gujarat itu yang melakukan pembantaian etnis ya, ethnic cleansing di wilayah itu. Kemudian juga di Kashmir ya, Kashmir ini daerah atau wilayah yang diperselisihkan setelah pemecahan wilayah ya, India Pakistan itu menjadi dua oleh kekuatan imperialis Inggris. Nah, wilayah Kashmir itu dihuni oleh mayoritas Muslim, tetapi sebagian besar wilayahnya masuk India. Nah, ini status Kashmir ini masih juga memprihatinkan, di mana 8 juta warga penduduk Kashmir itu harus menghadapi tindakan opresi, ya, tekanan baik secara militer, politik dan ekonomi dari pemerintahan India yang berkuasa saat ini. Itu mengirimkan hampir kurang lebih 1 juta atau 900.000 pasukan untuk mengontrol wilayah yang sangat kecil yang dihuni hanya 8 juta. Jadi praktis ya, satu tentara mengontrol 8 orang atau 8 jiwa yang ada di Kashmir itu ya, jadi bandingannya 900.000 dibanding 8 juta, jadi kan hampir 1:8. Jadi 8 orang di Kashmir itu dikontrol oleh satu tentara ya. Ini kan tindakan opresif sebagaimana yang terjadi di mana? Xinjiang ya, di situ etnis Uighur mayoritasnya beragama Islam, itu juga dikontrol penuh oleh China, yang mana itu bukan merupakan bagian dari Cina, makanya dinamakan Xinjiang. Xinjiang itu adalah arti katanya itu adalah arti secara bahasa Xinjiang itu adalah wilayah jajahan baru yang memang tidak masuk dalam peta peradaban Cina kuno, tidak masuk dalam peta negara Cina modern setelah merdeka. Itu diberikan setelah ada konsesi-konsesi dari Rusia, karena Rusia dulu yang menguasai wilayah-wilayah Asia Tengah ya, di mana di situ adalah bangsa Turkmenistan ya, rumpun bangsa Turki yang berbudaya, berbahasa dan agama yang mirip ya dengan bangsa Turki pada umumnya yang menyebar di banyak negara, termasuk Tajikistan ya, Uzbekistan, Kirgistan, dan termasuk adalah Turkmenistan Timur. Itulah Xinjiang ya, Uighur sekarang ini. Dia bahasa dan budayanya lebih dekat ke Turki ya, agamanya Islam, tidak sama dengan wilayah Cina yang dikuasai oleh etnis lain dan agama lain. Nah, ini kemudian yang ingin dianeksasi. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, kekhawatiran ini sangat tinggi, apalagi di India itu menurut data Ethnographic Study in Low Income Community itu mengatakan bahwa tingkat kelahiran di kalangan umat Islam itu lebih tinggi ya, dan ini yang digaungkan daripada etnis atau suku India ya. Jadi ini yang diangkat terus-menerus, diklaim bahwa tingkat kelahiran di kalangan umat Islam itu lebih tinggi dan akan mengubah demografi India. Padahal jauh jomplang, ini 1,2 miliar penduduk muslimnya itu nggak sampai 200 juta
Ya, bagaimana? Ya, ini kan klaim-klaim saja, ya, untuk menakut-nakuti. Jadi pemerintah dengan aparaturnya, dengan buzzer-buzzernya di India itu menakut-nakuti rakyat pada umumnya itu dengan apa? Akan terjadi ledakan penduduk Muslim, akan mengubah demografi India ini yang tadinya mayoritas Hindu menjadi mayoritas Islam. Itu tidak mungkin karena jaraknya masih jauh, masih 5 kali lipat, ya, umat Hindu daripada umat Muslim yang ada di India. Dan ini yang terus diproduksi, ya, rasa kecemasan dan ketakutan itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu jangan sampai kita umat Muslim, ya, kita hanya peduli kepada isu-isu yang ada di dalam diri kita, ya, di dalam negeri, tapi juga kita harus menjadi bagian solusi, ya, untuk apa? Menghentikan efek dampak dari postkolonialisme dunia. Jadi ada masalah kolonialisme di dunia, ada masalah postkolonialisme di dunia ini. Jadi postkolonialisme setelah hengkangnya penjajah dari sebuah negara, sebuah negeri, itu meninggalkan banyak masalah dan PR. Supaya apa? Tujuannya untuk memecah belah dan kemudian menciptakan apa? Ketergantungan kepada penjajah yang dulu itu, yang sudah hengkang itu. Nah ini sekarang yang sedang dimainkan di banyak negara dunia, ya. Nah inilah tanpa adanya kekuatan umat Islam yang solid, ya, persatuannya, persaudaraannya, saya kira kita umat Islam ini tidak akan bisa berbicara banyak untuk menyelamatkan kondisi umat Islam yang ada di dunia. Maka itu mari kita sama-sama perbaiki kualitas keislaman kita, perbaiki persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Muslim, agar kita dapat menggunakan kekuatan yang ada pada umat Islam ini minimal secara ekonomi. Ya, mereka banyak bekerja di negara-negara Teluk, ya, jutaan, sebagaimana TKI Indonesia banyak bekerja di Saudi dan Malaysia. Ya, kalau dua negara ini melarang Indonesia untuk mengirimkan TKI-nya, saya kira akan menjadi bom ekonomi bagi Indonesia. Demikian pula India, jutaan tenaga kerjanya yang bekerja di negara-negara Muslim kaya di Timur Tengah itu bisa menjadi, ya, kekuatan untuk menekan, ya, kekuatan pressure secara ekonomi dan politik untuk menghentikan praktek-praktek Islamofobia. Tapi itu tidak cukup, ya. Tekanan ekonomi bagi India tidak cukup, karena India postur ekonominya lebih besar daripada negara-negara Muslim di seluruh dunia. Nah, harus ada kesatuan, ya, suara yang tegas dari negara-negara besar Muslimin di dunia, termasuk Indonesia, untuk menghentikan Islamofobia di India yang tidak kalah kerasnya daripada Islamofobia yang berkembang di negeri-negeri barat. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia,
juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.